Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, pagi ini kita ketemu lagi untuk belajar bersama tentang perubahan wujud benda. Sebelum materi kita pelajari bersama, kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kepada ketua kelas dimohon maju ke depan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dengan doa mulai. Silakan saudari Alfi kembali ke tempat ya. Dan Bapak Guru absen kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Yang hari ini mungkin ada yang tidak masuk, ada beberapa hal yang dikarenakan sakit ataupun izin ya. Yang pertama, Alfi Abidatul Aulia, Alisa Putri Nada, Alisa Putri Az-Zahra, Alisa Silvia Putri, Aulia Zulfa Subaida, Latifah Fatul Nada. Kenapa? Sakit. Oh, sakit. Nafiatul Mukarrama, Nafisatul Hasanah, Nurina Permata Putri, Putri Kamilia Septiani, Sofia Maulida Yahya Putri, Sinta Nur Maulida Sari,
Siti Aisyah Hasanah. Siti Nurhanisa. Ya. Baiklah anak-anak yang hari ini kebetulan tidak masuk karena sakit, kita doakan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Dan untuk selanjutnya ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Sebelum materi kita pelajari bersama, kita ikuti ice breaking dulu ya, biar kita badan kita itu bugar, kemudian konsentrasi kita itu akan belajar bersama tentang perubahan wujud benda. Ya, ini silakan berdiri semua dulu.
Benda, benda cair, kemudian benda gas. Coba di antara ketiga perubahan wujud benda ini, ya, yang pertama benda padat. Contohnya seperti apa? Batu. Apalagi yang padat? Coklat. Ya, coklat. Apalagi? Ya, tadi batu sudah. Ya. Terus yang kalian tempati itu apa itu? Meja, kursi. Itu benda padat. Ya. Nih, ada apa itu perubahan wujud benda? Ya, ini perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, aroma atau baunya yang berubah. Jadi perubahan wujud benda itu bukan hanya dari bentuk saja, terkadang dari ukuran bisa berubah. Selanjutnya, nah ini ya wujud benda. Ada benda ya, benda padat apa contohnya? Batu. Jadi batu itu termasuk benda padat. Kemudian benda cair apa contohnya? Kemudian gas apa contohnya? Balon. Ya. Kenapa Pak kok balon yang sudah diisi gas itu bisa berterbangan? Ya, kadang kita beli balon kalau tidak diikat ya bisa terbang kan ya? Karena di dalam isinya itu gas ya. Nah, ini selanjutnya sifat-sifat benda padat ya. Kalau benda padat ini contohnya ini batu, yang kedua bersih ya. Ini bentuknya tetap tidak akan mengalami perubahan. Yang kedua tidak mudah berubah wujud. Batu dari asalnya bulat tetap itu akan bulat selamanya karena itu bentuknya tetap ya. Ini contohnya ya. Selanjutnya ini sifat-sifat benda cair ya. Anak-anak, kalau kita tahu bahwa benda-benda yang ada di sekitar kita yang kita minum air ya, kemudian yang buat menggoreng itu minyak ya. Nah ini yang pertama untuk menyesuaikan wadah. Kalau kalian menuangkan air ke botol akan mengikuti bentuk botol. Begitu pun minyak. Kalau kalian menuangkan air ke ini apa contohnya lagi seperti wajan, minyak ditaruh dituangkan di wajan, wajannya seperti itu akan menyesuaikan ya. Terus yang kedua mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah ya, itu contohnya kalau air ya mengalir dari hulu ke hilir ya, itu contohnya seperti air. Selanjutnya nih sifat-sifat benda gas ya. Yang pertama bentuk dan volume menyesuaikan wadah sana. Kalau kita tiupkan gas ke balon, balonnya berbentuk bintang, ada balonnya yang berbentuk lonjong, ada yang memanjang, ada yang bulat, akan menyesuaikan ke kanan ke segala arah. Ini kalau gas. Kalau ada ruang seperti ini kan bentuknya bintang, itu ke masing-masing arah akan menyesuaikan dengan wadahnya ya. Selanjutnya ini ya, macam-macam perubahan wujud benda ya. Sekarang Pak Guru tanya yang mencair ya, mencair. Ada yang bisa memberikan contoh yang mencair seperti apa? Yo, yang mencair
seperti lilin. Lilin yang dipanaskan akan mencair. Coba ada lagi yang bisa memberi contoh membentuk seperti apa? Es batu. Ya, awalnya kita membuat es batu itu dari air yang dibungkus plastik, kemudian taruh di kulkas akan ya, ini beberapa macam-macam perubahan wujud benda. Ada 6, ada yang mencair, ada membentuk, ada menguap, mengembun, menyempit, mengkristal. Ya, ini. Dan selanjutnya, ya, kalian akan mendengarkan tayangan video tentang perubahan wujud benda. Silakan disimak ya, diperhatikan. Wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ibu Siti Fatimah Agustini dalam pembelajaran daring hari ini. Nah, seperti biasa, Ibu Fatimah ingin menyapa teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Nah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pembelajaran online kali ini dengan baik, dan tentunya mudah-mudahan pembelajaran dari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang macam-macam perubahan wujud benda. Nah, sebelumnya di sini ada teman-teman yang sudah tahu apa saja sih macam-macam dari perubahan wujud benda itu? Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa kita harus biasakan membaca doa terlebih dahulu sebelum belajar. Silakan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, sebelum kita membahas penjelasannya lebih dalam, alangkah baiknya Ibu Fatimah akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Oke teman-teman, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu teman-teman mampu mengetahui pengertian dari perubahan wujud benda. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu teman-teman mampu mengetahui dan mengidentifikasi macam-macam perubahan wujud benda. Selanjutnya, teman-teman mengetahui contoh dari peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, kita masuk pada pembahasan pertama. Di pembahasan pertama ini, teman-teman akan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan perubahan wujud benda. Nah, sebelumnya di pertemuan lalu teman-teman sudah belajar tentang wujud benda itu apa saja. Nah, di sini ada teman-teman yang sudah tahu atau pernah mendengar atau pernah membaca apa sih yang dimaksud dengan perubahan wujud benda itu? Iya betul. Nah, teman-teman, perubahan wujud zat atau benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Nah, biasanya perubahan wujud benda atau zat ini terjadi karena adanya peristiwa pelepasan atau penyerapan kalor. Nah, teman-teman tahu tidak? Setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud walau tidak terlalu terlihat. Nah, perubahan wujud tersebut bisa termasuk pada perubahan wujud padat, wujud gas,
dan wujud cair. Nah, perubahan wujud benda atau zat biasanya terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut. Ada yang tahu aksi atau tindakan apa yang bisa mengubah wujud benda? Iya betul, yaitu seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Nah teman-teman, ada 6 jenis perubahan wujud benda yang dapat terjadi. Teman-teman ada yang tahu? Iya betul. Nah perubahan wujud yang pertama yaitu membeku, kemudian yang kedua mencair, yang ketiga mengembun, yang keempat menguap, yang kelima menyublim, dan yang keenam mengkristal atau deposisi. Nah, dari keenam jenis perubahan wujud benda yang sudah kita ketahui, kita akan bahas satu persatu beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Simak dengan baik-baik ya teman-teman. Nah teman-teman, dari keenam jenis perubahan wujud benda yang telah kita ketahui, ternyata bisa kita kelompokkan lagi menjadi 2 kelompok berdasarkan perubahan wujud benda akibat menerima kalor dan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor. Untuk perubahan wujud benda akibat menerima kalor, yaitu ada 3 perubahan. Yang pertama yaitu mencair, kemudian yang kedua yaitu menguap, dan yang ketiga yaitu menyublim. Sedangkan untuk perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor atau panas, yaitu ada perubahan wujud membeku, mengembun, dan mengkristal. Selanjutnya akan Ibu Fatimah jelaskan satu persatu dari macam atau jenis perubahan wujud zat atau benda. Yang pertama yaitu ada membeku. Nah, membeku ini adalah perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah menjadi benda padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas atau kalor. Berikut ini adalah contoh dari bentuk perubahan wujud membeku dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu air yang didinginkan ke dalam ruangan pendingin atau freezer. Lama-kelamaan air tersebut akan berubah menjadi es. Kemudian contoh yang kedua yaitu serbuk agar-agar yang dilarutkan ke dalam air panas. Jika dibiarkan menjadi dingin, maka akan mengeras. Contoh selanjutnya yaitu gula jawa cair yang dimasukkan ke dalam cetakan. Lama-kelamaan maka akan mengeras. Kemudian contoh dari bentuk perubahan wujud benda membeku dalam kehidupan sehari-hari yaitu lilin yang dipanaskan akan mencair, tapi lama-kelamaan cairan lilin tersebut akan mengeras lagi jika dibiarkan di udara. Selanjutnya perubahan wujud benda yang kedua yaitu mencair. Nah teman-teman, mencair atau melebur ini yaitu perubahan wujud benda atau wujud zat padat menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas atau kalor. Berikut adalah contoh dari bentuk perubahan wujud benda mencair dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, es batu yang dipanaskan atau es krim yang dibiarkan secara terus-menerus di ruangan yang terbuka, maka lama-kelamaan akan mencair. Contoh selanjutnya yaitu mentega yang dipanaskan di atas wajan panas akan mencair.
yaitu lilin akan mencair karena dipanaskan atau dinyalakan dengan api. Dan contoh selanjutnya yaitu gula pasir yang dipanaskan di atas wajan dengan kompor yang menyala akan mencair. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas perubahan wujud yang ketiga yaitu menguap. Di sini ada teman-teman yang tahu apa sih yang dimaksud dengan menguap? Iya betul, 100. Nah teman-teman, menguap adalah perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Dalam peristiwa menguap ini, zat memerlukan energi panas atau kalor. Berikut adalah contoh dari bentuk perubahan wujud menguap dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu? Nah, betul. Contohnya, salah satunya itu. Nah, contoh yang pertama yaitu penguapan pada pakaian basah yang dijemur di tempat yang terkena sinar matahari. Contoh selanjutnya yaitu bensin yang dibiarkan terbuka, maka lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Contoh lainnya yaitu air yang direbus secara terus-menerus, maka lama-kelamaan air tersebut akan habis dan berubah menjadi gas atau uap. Contoh lainnya lagi yaitu ketika kita menyemprotkan minyak wangi atau parfum ke pakaian, maka lama-kelamaan wangi tersebut akan hilang menjadi gas. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas perubahan wujud benda yang keempat yaitu mengembun. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan mengembun? Iya betul, mengembun adalah perubahan dari wujud gas menjadi zat cair. Nah, di dalam peristiwa mengembun ini, gas akan melepaskan energi panasnya atau kalor ya. Nah, teman-teman, ada yang tahu contoh dari bentuk perubahan wujud benda mengembun dalam kehidupan sehari-hari apa saja? Ya, salah satunya itu. Nah, contoh yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya es batu yang diletakkan di dalam gelas, maka lama-kelamaan pada bagian luar gelas akan ada butiran-butiran air. Nah, teman-teman di rumah pastilah ya, pernah melihat peristiwa tersebut. Jika teman-teman menuangkan air es dalam kulkas, air dingin dalam kulkas ke dalam gelas, maka akan muncul butiran-butiran air di dalam permukaan luar gelas. Nah, itu dinamakan mengembun. Dan tadi setelah kalian melihat tayangan video ya tentang perubahan wujud benda, sekarang perubahan wujud benda. Setelah kita melihat tayangan video tentang perubahan wujud benda, ya, kita sudah memahami tentang apa itu membeku, apa itu mencair, apa itu menguap, dan sebagainya. Jadi untuk lebih kita memahami tentang perubahan wujud benda ini, Pak Guru punya game tentang perubahan wujud benda. Jadi nanti masing-masing kelompok bisa maju satu persatu, perwakilan kelompok ini, perwakilan dan kelompok ya, bisa maju mewakili kelompoknya. Ya, silakan nanti maju terlebih dahulu, nanti gantian ya, gantian kelompok 2, kelompok 3.
pengertian perubahan bentuk benda, kalian sudah mayoritas paham tentang apa itu benda padat, apa itu benda cair, dan apa itu benda gas. Ya, cukup sekian pelajaran pada hari ini. Untuk mengakhiri pertemuan pada kali ini, silakan saudari Alfi ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Demikian kami sampaikan, terima kasih.